datang di YouTube channelku. Nah, kali ini aku mau sedikit cerita tentang perjalanan dan perjuangan aku menuju kampus. Pertama, aku dulu sekolah di SMA Negeri 1 Kota Jambi angkatan 2016, jurusan IPS. Nah, saat kelas 12 itu kan sibuk-sibuknya mendaftar perkuliahan. Alhamdulillah aku salah satu siswa yang bisa mendaftar di SNPTN. Namun, ada satu mata pelajaran bahasa Inggris yang ternyata tidak terinput di PDSS SNPTN karena permasalahan server, sehingga telat gitu input nilainya. Masalah itu bukan aku aja sih yang kena, tapi juga beberapa temanku juga ikut terkena imbasnya. Sehingga masa itu kita pun berbondong-bondong untuk demo ke kepala sekolah, ke Pak. Dan saat itu pun pihak sekolah melakukan upaya bernegosiasi kepada pusat untuk bisa menginput kembali nilai-nilai kami. Namun hasil tidak berhasil. Udah dari situ kita pasrah aja dan terima kejadian ini. Singkat cerita, pas SNPTN aku memilih kampus Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi Pembangunan dan Universitas Jambi jurusan akuntansi. To be honest, dulu emang SMA aku suka pelajaran ekonomi, ilmu ekonomi dan sedikit akuntansi gitu. Dan pun juga dulu aku sering ikut-ikut lomba berbau ekonomi. Dari situlah aku memantapkan diri untuk memilih jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sembari menunggu pengumuman SNPTN, aku juga mempersiapkan SBMPTN 2016. Aku dulu ikut bimbel NF dan ikut bimbelnya itu di akhir kelas 12 gitu, mepet gitu kan. Nah, sebenarnya mau ikut di awal-awal, cuman saat itu belum ada duit dan ikutnya pas akhir itu karena ada rezeki ya udah langsung ikutan bimbel NF. At the time tibalah pengumuman SNPTN. Saat itu aku masih berada di NF, terus langsung pulang ke rumah, buka laptop dan buka websitenya. Dan hasilnya adalah ijo. Selamat Anda keterima di Universitas Jambi jurusan akuntansi. Alhamdulillah saat itu bersyukur dapatlah di Universitas Jambi jalur SNPTN. Ya walaupun bukan pilihan pertama sih. Setelah itu SBMPTN pun semakin dekat. Dan ternyata aku baru sadar kalau pendaftaran ulang Unja itu berbarengan sama waktu tes SBMPTN. Wow, dan itu aku langsung bingung, dilema, milih SBMPTN atau daftar ulang Unja. Namun setelah konsultasi sama orang tua, akhirnya memutuskan untuk ikut SBMPTN dan Unja. Bye. Karena Unja sudah ditinggalkan, ya udah saat itu aku bersemangat dan fokus bersungguh-sungguh mengerjakan soal-soal SBMPTN. Alhamdulillah hampir 95% itu aku isi semua soal SBMPTN. Nah, saat SBMPTN itu aku milih kampus, pilihan pertama Unpad, pilihan kedua Unsri, pilihan ketiga UPN Jogja. Nah, jujur untuk pilihan ketiga ini UPN Jogja itu aku cari aman aja sih. Dan lagi-lagi Unpad pilihan pertama karena emang dari dulu aku ngincer banget ke kampus Unpad, nggak tahu pilihan hati aja gitu kan. Kemudian tibalah pengumuman SBMPTN. Nah, kala itu aku sangat berharap, berdoa bisa lulus di jalur ini karena selain SBMPTN aku nggak punya lagi cadangan ikut UTUL ataupun SIMAK UI atau mandiri lainnya. Jadi emang benar-benar berharap bisa lulus di SBMPTN 2016. Dan hasilnya ijo. Alhamdulillah saat itu aku keterima di Universitas Sriwijaya jurusan akuntansi. Wow, nggak nyangka sih keterima di salah satu universitas terbaik di Pulau Sumatera dan sudah mengalahkan ribuan siswa lainnya. Bersyukur alhamdulillah aku keterima di jalur ini.
Ya walaupun literally sebenarnya aku mengharapkan Unpad sih, cuman ya nggak apa-apa, aku jalani dulu. Terus singkat cerita, di Unsri aku nggak bertahan lama. Aku cuma menghabiskan waktu itu 1 tahun. Nah, karena pada tahun kedua 2017 aku mulai merasa aja gitu kayak kurang passion di jurusan akuntansi. Ya merasa kurang suka aja gitu loh, dan kurang menikmati proses di jurusan itu. Selain itu juga ada faktor super lingkungannya membuat aku kayak kurang berani untuk mengimprove dan self develop diri aku di sana gitu. Dan pada akhirnya tahun 2017 itu pun aku nekat untuk memutuskan pindah kampus, terbang ke Pulau Jawa, ke Yogyakarta. Dan di Yogyakarta itu aku ikut tes UTUL UGM. Aku milih jurusan ekonomi murni. Namun alhasil ternyata aku gagal di UTUL UGM. Dari situ pun aku langsung down dan bingung mau ikut tes-tes mana lagi gitu. Setauku udah pada tutup gitu tes perguruan tinggi. Namun ternyata temanku share masih ada lagi pembukaan pendaftaran, yaitu di Vokasi Universitas Brawijaya. Dan langsung ketika itu pun tanpa berpikir lama aku berangkat ke Malang dengan sisa uang 250.000. Singkat cerita, tes di Vokasi UB pun aku memilih jurusan akuntansi terapan dan public relation. Nah, kenapa aku nggak memilih ilmu ekonomi? Ternyata kan aku sebelumnya nggak ada riset sama sekali tuh, Vokasi UB itu seperti apa, jurusannya apa. Nah, IE ilmu ekonomi itu nggak ada gitu. Ya udah, saat itu ya dengan terpaksa aku milih akuntansi terapan. Dan mengerjakan soal tes Vokasi UB ternyata jauh lebih mudah dibandingkan SBMPTN maupun UTUL gitu. Alhamdulillah aku bisa mengerjakan semuanya, dan aku berharap aku bisa lolos di tahap tes itu. At the time tibalah pengumuman Vokasi UB. Nah, saat itu aku langsung berangkat ke perpus UB nyari wifi. Saat itu nggak ada kuota dan wifi, kebetulan di kos juga nggak ada gitu. Dan hasilnya warna merah. Nah, itu awal aku kaget sih warna merah. Dan ternyata itu tulisan selamat kamu diterima di akuntansi terapan Universitas Brawijaya. Dari situ aku bersyukur banget, alhamdulillah aku akhirnya keterima gitu loh, jauh-jauh dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa untuk pindah kampus gitu. Nah, terus dari situlah aku dilabeling lagi menjadi mahasiswa baru yang kedua kalinya. Ya, ya udah aku tetap jalani prosesnya. Aku mengikuti ospek Universitas Brawijaya, dan ospeknya itu membuat kesan sendiri sih menurutku, karena ospeknya itu cukup tertata rapi dan mempunyai euforia yang diikuti oleh puluhan ribu dari seluruh Indonesia. Dan by the way juga Universitas Brawijaya saat itu merupakan universitas dengan peminat atau kampus favorit di Indonesia. Kemudian di Vokasi mulailah nih menjalankan segelumit permabaan lagi, mulai dari perkuliahan dan sampai aku juga aktif di organisasi gitu, di himpunan, di BEM, komunitas, dan event-event kegiatan mahasiswa lainnya. Dan sampai-sampai saat itu aku mulai mengimprove diriku, mencoba-coba nge-MC mulai dari lingkup terkecil sampai terbesar gitu. Saat itu aku memulai MC di organisasi, di event kemahasiswaan, terus beranjak ke seminar nasional, sampai ke bahkan PKK maba gitu. Wow, this my experience first di PK maba gitu. Karena to be honest aku nggak nyangka sih saat itu aku bisa melakukan hal itu, karena jujur aku adalah orang yang dulunya introvert dan
sulit untuk terbuka kepada orang lain, dan aku berani mencoba itu dan ternyata aku bisa. Namun di vokasi aku ternyata nggak bertahan lama juga. Nah, kenapa? Nah, sebenarnya di tahun kedua itu aku sudah begitu nyaman sih, dari akademiknya maupun dari organisasinya, teman-teman dan support lingkungannya itu udah mendukung aku banget gitu. Cuman sisi lain yang aku titik beratkan adalah di akademiknya, di jurusan akuntansi terapan, yang ternyata emang bener-bener belum merasa lagi-lagi bahwa akuntansi itu my passion gitu. Karena awalnya kan mikirnya mau ilmu ekonomi murni, tapi karena atas keterpaksaan itu emang sulit untuk menerima bahwa akuntansi bisa aku jalankan prosesnya. Ternyata tidak, teman-teman. Nah, selain itu juga pertimbanganku melihat ada late change aku ikut tes perguruan tinggi lagi gitu. Karena kan ijazah untuk mengikuti SBMPTN itu disyaratkan 3 tahun berturut-turut tahun sebelumnya, dan tahun 2018 itu aku ada last change untuk mengikuti itu. Ya udah, aku ikuti aja gitu loh, tes SBMPTN 2018. Saat SBMPTN 2018 aku nggak nanggung-nanggung gitu loh memilih grade kampus yang tinggi gitu, karena last change juga kan. Aku pilihan pertama milih Universitas Indonesia Ekonomi Islam, terus UI pilihan kedua juga Bisnis Islam, terus pilihan ketiga UB Ekonomi Islam. Dan singkat cerita, alhasil aku alhamdulillah lulus UB di pilihan ketiga. Itu aku sumpah aku nggak nyangka sih bisa lulus di pilihan ketiga gitu, UB. Dan itu aku syukuri, dan itu menjadi awal aku untuk benar-benar berkomitmen untuk fokus di pilihan tersebut. Tapi sebenarnya awalnya itu aku bingung sih, bakal double degree atau pilih salah satu. Awalnya manggil double degree, tapi aku sangat mempertimbangkan kemampuan finansial dan kemampuan diriku sendiri gitu, mampu nggak. Tapi aku realistis aja, dan ternyata aku memutuskan untuk fokus di satu fakultas aja, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan lagi aku dilabeli menjadi mahasiswa baru yang ketiga kalinya. Ya, jadi hat-trick mahasiswa baru. Ya udah gitu, nggak apa-apa, aku jalani aja dan aku nikmati aja prosesnya gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak mudah, aku bertemu dan beradaptasi lagi ke teman-teman di angkatan 2018, menyesuaikan lagi pola pikir, menyesuaikan lagi adaptasinya, caranya. Dan itu aku emang challenges aku banget gitu loh untuk menghadapi itu. Tapi aku berupaya dan berusaha mungkin bisa menyesuaikan mereka. Nah guys, itulah cerita perjuangan aku menuju sebuah kampus. Ya, berlika-liku, dan mungkin di pikiran orang ini hal yang konyol, tapi ya terserah orang berkata apa, karena aku yang terpenting adalah sudah puas mencapai keinginan dan cita-citaku, menggapai apa yang ku mau gitu. Nah, mungkin pesan yang bisa diambil dari sharing aku ini, yang pertama, please guys, pilihlah kampus, jurusan, prodi, apapun itu butuh banget namanya riset yang begitu dalam, agar nantinya di tengah jalan prosesnya tidak seperti aku saat itu gitu, di tengah jalan pindah jurusan, pindah fakultas, pindah universitas gitu. Nah, itulah aku sangat menyarankan sebelum kita memilih kampus itu benar-benar di riset dulu gitu loh, apa keinginan, tujuan hidupmu, goal settingnya seperti apa gitu. Terus yang kedua, perjuangilah impianmu, walaupun itu pahit, walaupun itu susah, karena hidup cuma sekali. Ya, maksimali aja gitu loh dengan cara versi terbaikmu gitu. Jangan dengarkan kata orang, dan fokuslah terhadap kendali dirimu, karena hanya bisa menggapai tangga satu persatu itu
hanya dirimu, bukan orang lain. Percayalah, ketika kamu udah mencapainya, pasti ada kepuasan pribadi atas apa yang kamu capai. Terus yang ketiga, yakinlah bahwa zona waktu hidup orang itu berbeda-beda. Dan jangan merasa kaget ketika proses yang kamu lalui itu sangat berbeda, sampai 360 derajat dengan orang lain. Karena yakinlah sebuah proses yang kamu lalui itu adalah benar-benar akan membawa kamu perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.